Elvira. Waalaikumsalam, Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya, Bu Elvira? Iya, Bu. Kira-kira pada sesi coaching hari ini kompetensi apa yang akan Ibu Elvira kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikatornya apa, Bu Elvira? Ah, Memberikan pertanyaan yang berbobot ini. iya, dengan saya memberikan pertanyaan berbobot, saya berharap nanti si koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, Bu. Oke, baiklah Bu Elvira, selanjutnya dipersilakan untuk melaksanakan sesi coachingnya. Silakan Bu Elvira. Iya, baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvira. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Apa kabarnya juga, Bu? Baik. Katanya kemarin Ibu Ani mau bercerita, Bu ya. Katanya ada yang mau diceritain nih, Bu ya. Iya, Bu Elvira. Sebelumnya saya terima kasih dulu ya, karena Bu Elvira sudah bersedia untuk menjadi teman curhat saya. Jadi gini, Bu. Saya ini ada permasalahan di mana siswa saya itu dalam pembelajaran kurang aktif. Sehingga dihasilkan juga pada saat saya memberikan tugas, hasil yang mereka dapatkan juga belum optimal, Bu. Oh, begitu. Jadi di sini Ibu Sumaryani menghadapi permasalahan dalam pembelajaran, Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira tujuan dari pembicaraan kita kali ini apa ya, Bu? Tujuan dari kita pembicaraan pada hari ini, saya berharap saya mampu menemukan solusi bagaimana siswa saya tersebut dapat aktif dan pada saat saya memberikan latihan, mereka dapat menghasilkan nilai yang lebih baik, Bu. Oh ya, seperti itu, Bu ya. Eh, Kalau menurut Ibu Sumaryani sendiri, apa sih Bu penyebab siswa tidak aktif di dalam mengikuti pembelajaran yang sedang Ibu lakukan? Iya, jadi gini Bu Elvira ya, menurut pengamatan saya, karena kan selama ini saya lebih banyak menggunakan metode ceramah di dalam kelas. Jadi saya melihat siswa tersebut pada saat diberikan tugas, mereka seperti kebingungan, Bu. Mungkin apakah mereka belum memahami materi saya atau memang karena metode yang saya gunakan tersebut kurang tepat, Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Hmm, Ibu Sumaryani pernah nggak Bu mengikuti pelatihan-pelatihan gitu, di mana pelatihan tersebut itu yang membahas tentang metode-metode pembelajaran Bu yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran? Iya Bu, alhamdulillah saya pernah mengikuti itu pelatihan kuisis Bu. Jadi di Tuh. sana saya makanya saya terinspirasi itu untuk menerapkan pembelajaran berbasis web tersebut. Itu Bu ya, bagus sekali Bu ya. Jadi di sini kalau menurut Ibu Sumaryani sendiri, apa sih Bu yang kira-kira bisa membuat siswa tuh aktif di dalam mengikuti pembelajaran Ibu, kemudian siswa mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan kita, apa ya Bu kira-kira Bu ya? Iya Bu, jadi di sini saya akan mengganti metode pembelajaran saya tadi yang dari ceramah. Saya akan berusaha untuk mengubah menjadi digital Bu. Jadi saya akan menggunakan video pembelajaran. Saya juga akan membuat media pengambilan nilai pengerjaan tugas melalui kuisis yang kata saya tadi saya sudah mengikuti pelatihan dan saya juga akan meminta siswa tersebut untuk bekerja secara berkelompok. Oh gitu Bu ya.
Wah, keren sekali Bu solusinya Bu ya. Eh, Kira-kira ada nggak Bu yang bisa membantu Ibu Sumaryani di dalam menjalankan rencana yang sudah disusun tadi Bu? Iya, Bu, rencananya itu saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang satu mapel, Bu. Kebetulan kan saya mengajar Oh, PPKN. Jadi di sini saya mau ajak teman-teman itu untuk berkolaborasi membuat media pembelajaran dan juga membuat penilaian berbasis kuisis tadi, Bu. oh gitu Bu ya. Eh, Komitmen Ibu Sumaryani apa ya Bu? Kalau seandainya bisa melaksanakan rencana ini Bu? Kalau insya Allah rencana tersebut berhasil, saya berkomitmen untuk pembelajaran tersebut diterapkan, Bu, dalam pembelajaran hari-hari, di mana saya memberikan materi kepada siswa seperti itu. Begitu Bu ya. Wah, keren sekali nih. Kayaknya kita udah menemukan solusinya Bu ya di sini ya. Iya ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah sekali Bu ya. Eh, Bagaimana Bu kira-kira perasaannya Bu sekarang Bu setelah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi? Iya Bu Elvira, kalau saya lihat sih setelah saya bercerita dengan Ibu, alhamdulillah saya yang tadi agak murung ya Bu, kepikiran bagaimana caranya supaya saya mampu menggerakkan siswa agar lebih aktif dan menghasilkan hasil nilai yang luar biasa. Tapi setelah bercerita dengan Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan Bu, bahwa saya harus merubah metode pembelajaran yang saya lakukan dan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan selama pelatihan. Seperti itu, Bu. Wow, keren sekali. Oh, semoga kita selalu menjadi guru yang dirindukan ya Bu ya oleh siswa-siswa kita Bu ya. Amin. Terima Amin. kasih Bu Elvira ya. Iya, oke, sama-sama Ibu Sumaryani. Iya, terima kasih Bu. Oke, luar biasa sekali coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Elvira sebagai coach Bu ya. Iya Bu. Kemudian Bu Sumaryani sebagai coaching. Kira-kira setelah melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Bu Elvira sebagai coach Perasaannya, ya? iya. Sebagai coach, saya merasa senang Bu karena di sini saya bisa membantu Ibu Sumaryani dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu, seperti itu. Oke. Kalau Bu Sumaryani sendiri sebagai coaching, bagaimana perasaannya setelah proses coaching ini dilakukan bersama Bu Elvira? Iya, baik. Terima kasih Bu Haryati dan alhamdulillah Bu, setelah saya melakukan tindakan coaching bersama Bu Elvira, saya mendapatkan penguatan dan ide-ide baru bahwa saya harus mengubah metode pembelajaran saya seperti itu, Bu. Oke. Kemudian kepada Bu Elvira ya, Iya. sebagai coach setelah melakukan coaching ini, apakah ada pengalaman baru yang Ibu temukan setelah melakukan proses coaching bersama Ibu Ani? Ya, tentu tentu ada Bu, pasti ya. Yang namanya pengalaman baru, saya mendapatkan apa namanya? Pengalaman di dalam membantu teman gitu Bu ya. Di dalam membantu teman, di dalam menemukan solusinya Bu, sehingga teman ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi seperti itu Bu. Kalau selama ini kan biasanya kita kalau menjadi coach itu memberikan solusi Bu. Kalau ini enggak, kita hanya memberikan arahan saja supaya si coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Oke. Kemudian Bu Elvira, kira-kira ke depannya bagaimana rencana pengembangan kompetensi dari Bu Elvira yang akan dilakukan ke depannya?
Iya. Kedepannya kalau bisa saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada, Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga-tiga kompetensi ini kalau bisa nanti pada praktek-praktek coaching berikutnya akan saya kembangkan semua, Bu. Oke, menarik sekali Bu Elvira. Semoga ke depannya kompetensi yang diinginkan bisa tercapai Bu ya, Iya, Bu. melalui Amin, amin. indikator-indikator. Oke, saya rasa itu saja dulu untuk sesi kali ini. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum Bu Haryati, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, kabar baik. Iya, hari ini kita ada jadwal coaching ya Bu Haryati. Rencananya Bu Haryati mau coaching sama siapa ya? Saya mau coaching dengan Ibu Elvira, Bu. Dengan Ibu Elvira. Kalau boleh saya tahu, apa kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Dalam sesi coaching kali ini rencananya saya mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan aktif ya Bu ya. Berarti Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Baik, berarti Ibu akan melakukan tindakan coaching dengan Ibu Elvira. Saya harap tindakan coaching yang Ibu lakukan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat buat kita semua. Persilakan ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Elvira. Waalaikumsalam Ibu Ati. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke. Kira-kira ini apa nih tujuan dari pertemuan kita hari ini? Katanya ada yang mau disampaikan. Iya. Jadi gini Bu, saya pertemuan kali ini mengharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas, Bu. Seperti itu. Boleh diceritakan kira-kira apa kendala yang sedang Ibu hadapi sekarang di kelas? Begini Bu ya, pada saat pembelajaran matematika Bu, jadi anak-anak ini nggak aktif Bu di dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mereka ini seperti malas-malas gitu Bu kalau mengikuti pembelajaran matematika. Begitu Bu. Oh, malas-malas. Kira-kira jumlah siswa yang malas-malas itu banyak, sedikit, atau bagaimana Bu? Iya, hampir rata-rata Bu. Ya hampir Rata-rata. iya hampir rata-rata gitu. Mereka nggak semangat gitu kan, nggak aktif gitu dalam mengikuti pembelajaran. Jadi setiap pelajaran Bu Elvira, siswa mengikuti dengan tidak semangat ya Bu? Iya, tidak Gitu? semangat, tidak aktif gitu. Oh. Kira-kira menurut Bu Elvira, siswa tidak semangat ini penyebabnya apa Bu kira-kira? Pernah Ibu cari tahu apa penyebabnya? Ya. Kalau saya pikir-pikir lagi Bu, kemungkinan pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan Bu. Jadi saya di sini sering menggunakan metode ceramah. Ya, tidak Dengan menggunakan ceramah metode ya. yang bervariasi Bu, seperti itu. Oke. Nah, setelah Ibu mengetahui bahwa penyebab dari siswa kurang bersemangat ini karena mungkin metodenya ya kata Ibu tadi. Nah, kira-kira solusi apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi siswa yang kurang bersemangat ini, Bu Elvira? Adakah solusi yang terpikir oleh Ibu ke depannya? Kalau saya pikir sih Bu, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang lebih bervariasi Bu pada saat pembelajaran saya. Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran supaya memancing siswa itu menjadi aktif gitu. Atau saya nanti akan membuat alat peraga gitu kan. Pada saat pembelajaran nanti saya akan menggunakan alat peraga, kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi Bu, seperti itu.
Selama ini pernah dicoba Bu Elvira cara-cara yang pernah Ibu yang tadi barusan Ibu utarakan misalkan dengan membuat alat peraga, apakah baru rencana dilaksanakan ke depan atau sudah pernah Ibu terapkan? Baru rencana, Bu. Iya, Oh, baru rencana. iya. Oke. Kira-kira dalam rangka menindaklanjuti rencana yang sudah Ibu buat tadi ya dengan metode yang bervariasi, kemudian dengan alat peraga yang menarik kata Ibu tadi. Adakah pihak lain atau guru bisa siapapun yang kira-kira bisa dilibatkan untuk membantu Bu Elvira dalam mewujudkan rencana yang sudah Bu Elvira susun ini? Ada Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman saya yang sama-sama mengajar di bidang yang sama Bu, pelajaran matematika Bu. Nanti saya akan meminta bantuannya di dalam membuat rancangan pembelajaran yang menarik tadi Bu, seperti itu. Oh ya, berarti dengan kolaborasi Bu ya. Iya Bu. Oke. Nah sekarang setelah kita melakukan sesi coaching ini, tadi masalahnya Ibu udah dapet tadi yang dihadapin, kemudian dengan mengidentifikasi masalah yang sudah Ibu lakukan sendiri. Ya, jadi Ibu dari masalah yang muncul, Ibu sudah mendapatkan rencana solusi Ibu ya. Iya, iya Bu. Hanya yang mau diterapkan dengan berkolaborasi dengan sesama rekan satu mapel ya. Nah sekarang bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan sesi coaching yang barusan kita lakukan ini? Apakah masalahnya masih terasa berat, dirasakan atau bagaimana? Oke, yang pasti Bu, saya merasa lega Bu. Saya lega karena saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas Bu. Dan semoga ini berhasil ya Bu ya. Ya, amin. Semoga. Oke, nanti mungkin ke depannya kita masih bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi Bu Elvira ya, Iya, iya Bu. membahas tentang yang bagaimana eh, apakah metode atau misalkan alat peraga yang Bu Elvira pakai ini berhasil. Iya. Kalau ternyata berhasil bagus, atau kalau memang belum berhasil kita cari solusinya ke depannya Iya, Bu iya Elvira Bu. ya. Terima kasih Bu ya sudah membantu saya Bu dan meluangkan waktu luangnya. Oke, sama-sama. Apakah masih ada yang perlu disampaikan lagi Bu Elvira? Kayaknya cukup Bu. Untuk saat ini cukup dulu Bu. Oke, Iya, kalau tidak ada, kita akhiri dulu sesi coaching kita hari ini ya Bu Elvira ya. Sampai iya Bu. ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau ngelihat Bu Elvira sama Bu Haryati ini sudah melakukan tindakan coaching yang luar biasa nih. Gimana nih perasaan Bu Haryati setelah melakukan tindakan coach dengan Bu Elvira? Saya rasa saya bahagia lah ya, karena saya bisa membantu Bu Elvira dalam mencari solusi ya. Sebenarnya solusinya dari Bu Elvira sendiri ya, dari kompetensi yang dia miliki, dia berusaha mengatasi masalah yang dihadapinya di kegiatan pembelajaran. Jadi saya cuma membantu kayak membimbing gitulah. Tapi sebenarnya menemukan ya Bu Elvira sendiri. Dengan begitu dia bisa mengatasi atau mencari solusi sendiri secara mandiri atas masalah yang dihadapi di kelas. Jadi perasaan saya ya bahagia saya bisa membantu orang lain. Itu Bu. Berarti alhamdulillah ya Bu, Ibu merasa bahagia karena sudah mampu ya membantu teman kita Bu Elvira dalam mencari solusi atas masalahnya. Nah, kalau menurut Bu Elvira sendiri, bagaimana perasaannya hari ini Bu setelah melakukan tindakan coaching dengan Bu Haryati? Alhamdulillah Bu, lega Bu. Leganya Lega gimana ya ya? Bu ya? Iya, lega Bu karena saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik, alhamdulillah. Nah, kira-kira untuk Bu Haryati nih, ada pengalaman baru nggak Bu yang Ibu dapatkan setelah melakukan tindakan coaching dengan Bu Elvira? Kalau pengalaman baru ya pasti ada lah ya. Temuan-temuan baru itu atau
cerita-cerita baru dari sisi apa yang ditemui oleh Bu Elvira di kelas dengan siswa-siswanya. Itu Ya, pengalaman-pengalaman yang baru. Jadi dari pengalaman-pengalaman baru itu nanti kita bisa menemukan ide-ide baru. Bagaimana cara misalkan mengatasi masalah-masalah yang misalkan baru ditemukan Bu Elvira mungkin belum saya hadapi. Nah, jadi kita bisa berdiskusi. Jadi dengan apa ya, kolaborasi ini diharapkan ya lebih apa ya, Bu Elvira sebagai guru bisa lebih mengembangkan kompetensinya sebagai guru ke depannya. Begitu Bu Ani. nah, baik. Nah, kira-kira kalau dari sana, apa kompetensi yang akan Ibu Haryati kembangkan selanjutnya? Untuk kedepannya saya akan apa ya, memilih mungkin mengajukan pertanyaan berbobot kali ya. Kalau yang ini Iya. tadi sudah mendengarkan, yang untuk rencana kedepannya itu tadi buat pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi rencana kedepannya untuk tindakan coaching Ibu akan membuat pertanyaan yang berbobot yang akan diberikan kepada teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Haryati dan Bu Elvira atas kegiatan coaching pada hari ini. Semoga pada kesempatan yang lain kita juga dapat bertemu dan dapat memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sumaryani katanya hari ini akan melakukan praktek coaching ya, Bu? Iya Bu, insya Allah saya akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Haryati Bu. Iya. Dari praktek coaching ini kompetensi apa Bu yang akan dikembangkan, Bu? Insya Allah di sini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Iya, jadi kompetensi yang akan dikembangkan adalah kehadiran penuh dan mendengar aktif ya Bu. Iya. Kira-kira indikator keberhasilan dari proses coaching ini apa ya Bu yang diharapkan? Ya, saya berharap dengan adanya tindakan coaching ini, rekan saya Bu Haryati dapat menemukan solusi atas permasalahan yang tengah beliau hadapi Bu. Ya, baik seperti itu Bu ya. Jadi saya persilakan sekarang Ibu Sumaryani untuk melakukan proses coachingnya Bu. Baik, terima kasih Bu Elvira. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Haryati. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Katanya Bu Haryati ada yang mau diceritakan nih sama saya. Kalau boleh saya bantu, kira-kira masalah apa ya Bu? Iya, saya ini ada unek-unek dikit Bu ya, masalah Iya. Yang saya temui pada saat saya mengajar di kelas. Masalah yang saya hadapi ini berhubungan dengan siswa yang akhir-akhir ini sering tidak masuk pada saat jam pelajaran saya Bu. Padahal sebelumnya siswa ini rajin dan nilainya bagus. Tapi 1 bulan belakangan ini sering sekali tidak hadir. Ketika saya tanya ke teman-teman, katanya ada tapi bolos, ada yang sering lihat dia ini ada berkeliaran gitu, tapi Iya. pergi sekolah Bu. Nah itu, Iya. saya sudah manggil siswa ini, cuma dia cuma jawab sakit, gitu aja. Terus saya tanya ada masalah apa, dia nggak jawab, cuma terus terulang lagi minggu berikutnya dia masih 1 minggu itu kadang muncul cuma 1 kali. Jadi 1 bulan itu saya amati absennya itu pasti ada dia nggak masuk. Berarti di sini hal yang buat Bu Haryati kepikiran adalah siswa yang bolos ya Bu, walaupun pada awalnya sebenarnya nilainya baik. Nah, kira-kira menurut Bu Haryati apa tujuan yang ingin Ibu hasilkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Jadi saya berharap dari kegiatan coaching ini Bu ya, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya ini. Jadi ini kan saya anggap masalah ini tidak bisa berlarut-larut kan, jadi harus ada solusinya, mengatasi bagaimana anak ini menemukan apa
apa yang membuat dia jarang masuk gitu. Nah itu jadi dari percakapan dari sesi coaching ini saya harap saya bisa punya rencana ke depannya, langkah selanjutnya, kemudian apa saja yang bisa saya terapkan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini, Bu. Baik, berarti Ibu berharap bahwa permasalahan yang tengah Ibu hadapi dapat menemukan solusinya. Nah, Iya. kira-kira Bu Haryati, yang menurut pengamatan Ibu, situasi saat ini yang dialami anak tersebut karena dia melakukan tindakan yang tidak masuk ke sekolah atau bolos, itu situasi anak tersebut gimana ya Bu, menurut pengamatan Ibu? Ya situasinya ya begitu, Bu. Setiap minggu itu saya kan mengajar 2 kali seminggu, masuk. Iya, Nah, itu pasti dia, dalam 2 kali itu kadang miss sekali, nggak masuk misalkan. Kadang-kadang malah saya tidak bertemu sama sekali dalam 1 minggu itu. iya, Dalam 1 bulan itu paling saya ketemunya itu mungkin 2 atau 3 kali. Nah, itu yang membuat saya tanda tanya, karena dari awal siswa ini udah bagus, nilainya bagus, kemudian kehadirannya bagus, tapi kenapa sebulan ke belakang itu atau sebulan lebih lah dia sering nggak masuk, itu aja berarti situasinya yang saya hadapi saat ini, Bu. situasi yang tersebut ya Bu ya. Sekarang Ibu pernah tidak melakukan tindakan mungkin komunikasi dengan orang tua dari anak tersebut? Apa kira-kira alasan kenapa anak tersebut bisa bolos ke sekolah, Bu? Kalau memanggil orang tuanya misalkan atau berkoordinasi ini susah, Bu, ya. Iya, Setelah saya selidiki, saya tanya-tanya, ternyata siswa ini dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jadi hmm, ketika orang tuanya saya sudah koordinasi dengan BK, iya, itu ketika mau manggil orang tuanya tidak bisa hadir. Tidak iya, bisa hadir karena alasannya apa ya, kerja di kebun lah, apalah, terus kondisinya jauh. Dia bukan iya, tinggal di dekat sekolah tapi jauh. Nah, jadi sampai dengan hari ini kami belum berhasil bertemu dengan orang tuanya. Kalau siswanya sudah sering saya panggil tapi kayaknya masih terus. Nah, tapi kalau dengan orang tuanya belum belum ketemu sampai dengan saat ini, Bu. iya. Berarti memang karena orang tuanya kondisi ya Bu Haryati ya, kalau Bu Haryati ceritakan tadi, karena kondisi orang tuanya yang berada di kebun sehingga menyulitkan untuk Bu Haryati melakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, kira-kira menurut Bu Haryati apa ya solusi yang Bu Haryati terpikirkan untuk menghadapi anak yang bolos ke sekolah tersebut? Eh, Kalau saya sekarang terpikirnya begini, Bu. Saya sudah panggil siswanya ternyata tidak berhasil. Terus Iya, berusaha memanggil orang tuanya juga masih belum berhasil. Nah, iya, kedepannya saya udah berkoordinasi dengan guru BK itu bagaimana kalau kita yang datang ke rumahnya, kita melakukan home visit. Jadi iya, kalau keadaannya tidak memungkinkan, kita mau tahu dulu kendalanya tuh apa dari versi orang tuanya kan. Kenapa anak ini bisa apa sampai sering nggak masuk. Jadi rencana yang akan kami lakukan adalah melakukan home visit, datang ke rumah siswa ini. Jadi biar iya. ketemu langsung dengan orang tuanya, tinggal kita pilih waktu ketemu. Berarti di sini solusi yang Ibu dapatkan untuk mengatasi siswa yang bolos sekolah adalah kita melakukan home visit ya Bu ya. Iya. Hmm. Nah, rencananya waktu dan siapa saja yang Ibu libatkan untuk melakukan home visit tersebut, Bu? Kalau home visit ini yang terlibat tentu saja wakil kesiswaan, kemudian guru Iya, BK, kemudian wali kelasnya ya. Jadi saya iya, berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, guru BK, dan juga wali kelasnya untuk iya, melakukan home visit. Nanti siapa yang misalkan dari ini siapa yang berkesempatan datang ke rumahnya itu bisa, atau semuanya kalau memang ada kesempatan bisa semua guru, misalkan wakil kesiswaan, guru BK, wali kelas mungkin dan saya juga bisa datang ke rumahnya. iya. Berarti di sini solusinya Ibu berkoordinasi ya dengan wakil kesiswaan, kata Ibu tadi, dengan BK, dengan wali kelas untuk melakukan home visit. Nah, Ya. kira-kira home visit tersebut akan dilakukan kapan ya, Bu? Rencana itu sudah kami koordinasikan
itu mungkin sekitar minggu depan lah kami laksanakan home visit. Tinggal milih harinya itu yang kira-kira semuanya bisa, guru yang terlibat ini bisa melakukan home visit. Entah ada perwakilan guru BK dengan misalkan dengan wali kelas atau dengan waka kesiswaan. Itu minggu depan Bu rencana. Berarti Ibu berkomitmen itu minggu depan ya akan melakukan tindakan home visit sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Kira-kira dengan adanya solusi tersebut untuk Ibu mencapai tujuan Ibu, kira-kira tercapai tidak, Bu? Kalau menurut saya, insya Allah kalau sudah didatengin ya, kita udah panggil nggak ketemu, misalkan siswa nggak ketemu, insya Allah kalau misalkan kita yang datang ke sana, kita jemput bola, kita tanya sambil silaturahmi ya Bu ya, kira-kira kendalanya apa, insya Allah saya rasa bisa tercapai lah tujuan yang kami harapkan lah gitu. Baik Bu Haryati ya, insya Allah apa yang bakalan Ibu Haryati lakukan untuk menghadapi masalah siswa tersebut insya Allah akan tercapai dengan solusi yang sudah Ibu rencanakan. Nah kira-kira setelah kita melakukan pembicaraan coaching hari ini, apa yang Ibu rasakan Ibu? Perasaan saya lumayan lega Bu ya, jadi selama ini saya tuh bingung apalagi harus saya lakukan gitu. Saya sudah mencoba beberapa cara ternyata belum berhasil. Iya. Saya kasihan sama siswa ini karena dia pada dasarnya memang bagus. Jadi kalau kita biarkan tidak menemukan solusi yang bisa membantu dia, alangkah kasihan anak itu. Jadi setelah proses coaching ini ada solusi, terus kemudian melibatkan teman-teman. Jadi saya tidak berpikir sendiri, saya tidak terlibat sendiri. Jadi ada orang-orang di sekitar saya yang memberikan bantuan kepada saya. Jadi saya rasanya lega. Masalah saya lumayan bisa teratasi lah. Saya optimis bisa. Alhamdulillah ya Bu Haryati, Ibu optimis untuk dapat mampu mengatasi masalah siswa tersebut. Saya juga terima kasih banyak Ibu Haryati sudah menjadikan saya tempat untuk berbagi cerita. Jika ada sedikit yang bisa saya lakukan ya Bu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita mampu untuk melakukan pembelajaran dan memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Nah, kira-kira ada tidak nih Bu Haryati yang masih ingin Ibu Haryati sampaikan ke saya? Untuk saat ini cukup segitu aja dulu Bu Ani. Mungkin kedepannya kalau misalkan ada perkembangan lebih lanjut jangan bosan-bosan Bu ya. Oh tentu saja Bu Haryati. Iya, yang pasti tadi saya bilang bahwa saya terima kasih Bu Haryati sudah menjadikan saya tempat kepercayaan untuk membagi masalah ya. Besok-besoknya juga kalau Ibu Haryati menghadapi masalah, insya Allah saya membuka tangan saya dengan lebar akan menerima dari permasalahan-permasalahan dan insya Allah kita berusaha untuk sama-sama mencari pemecahan dari masalah tersebut. Baik Ibu Haryati, jika tidak ada lagi yang Ibu tanyakan, mungkin kegiatan coaching kita akhiri pada hari ini ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana perasaannya Ibu Sumaryani setelah melakukan proses coaching tadi? Setelah saya melakukan tindakan coaching dengan Bu Haryati, saya merasakan Halo Bu Ani. Terkendala apa yang akan dilakukan dengan kondisi Bu Haryati yang memiliki masalah siswa yang mengalami bolos di sekolah. Alhamdulillah Bu Haryati mampu menemukan solusinya dan saya merasa luar biasa Bu karena dikasih kepercayaan oleh Bu Haryati menjadi teman curhatnya, seperti itu Bu. Iya. Sekarang kembali kepada Ibu Haryati. Bagaimana perasaannya Bu setelah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi? Itu tadi seperti saya katakan ya lumayan lega, ada tempat berbagi, ada
orang yang bisa memberikan kayak bimbingan, arahan apa yang harus saya lakukan misalkan. Setelah mencoba misalkan berbagai cara dan tidak berhasil, kita butuh orang lain ya untuk meminta pandangan dari sisi orang lain. Jadi melalui proses coaching ini, jadi kita ada teman berbagi gitu dalam menemukan solusi dari masalah-masalah yang khususnya yang saya hadapi di kegiatan saya sehari-hari sebagai guru. Seperti itu Bu ya. Oke, Ya. terima kasih kepada Ibu Aryati ya. Kembali lagi kepada Ibu Sumaryani. Ada nggak Bu pengalaman baru Bu setelah melakukan proses coaching ini Bu? Iya, Bu Elvira, kalau ditanya pengalaman baru pasti ada ya, Bu. Pengalaman luar biasa yang mampu berkolaborasi dengan teman dalam menghadapi permasalahan dan bagaimana cara teman tersebut justru yang menemukan solusi atas permasalahan. Dan itu bagi saya adalah pengalaman luar biasa, Bu Elvira. Oke. Apa Bu kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi Bu pada proses coaching di masa-masa yang akan datang? Baik, Bu Elvira, mungkin di sini saya akan mengembangkan kemampuan kompetensi yang lebih aktif lagi ya Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, sepertinya cukup sampai di sini saja Bu ya proses coaching kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.